Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita kembali untuk menerima pertanyaan satu lagi nih Pak Ustadz ya, dari audiens kita hari ini. Kami persilakan sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindu Hati dari Masjid Taklim Nur Iman. Iya Ibu Rindu Hati, silakan. Yang mau saya tanyakan gini loh Pak, gimana caranya kita untuk mengatasi anak-anak ini main HP itu loh. Iya. Iya, terus kalau pagi bangun subuh ini kayaknya Susah ya usaha kita udah usaha gimana udah disiram sama air Masih juga gitu. masih juga iya kayak gitu. Oke. Jadi baik. gimana cara kita ngatasi anak-anak ini biar kurang gitu loh. Untuk handphonenya ya. Ya gitu Bu. Ya cuman itu Pak. Ya. Terima kasih Ibu. warahmatullahi Panggilannya Ibu Rindu atau Ibu Hati ya? Ini ada satu pertanyaan yang ibunya sayang kepada anak. Iya. Nyambung menjadi mudah-mudahan anak ibu Allah lindungi. Amin ya Selalu Allah. menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya Allah. Ibu, segala sesuatu apa yang dilakukan tetap yang pertama memohon perlindungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya ceritakan bahwa jangankan kita sebagai ibu, Nabi Allah Nuh mempunyai anak yang luar biasa durhakanya kepada Nabi Allah selaku ayahnya, sehingga tega seorang ayah seorang anak kepada ayahnya seorang nabi dengan meludahkan ludahnya kepada mukanya dengan menganggap gila. Nah, tetapi sekali lagi Allah berikan kepada Nabi Nuh bahwa semuanya adalah Allah. Allah yang tahu yang terbaik oleh hambanya. Jadi yang memberikan hidayah hanya ya Allah. Yang pertama bagaimana sih untuk handphone segala macam kelakuan yang kita akan hadapin dan kita hadapi anak kita untuk terbaik menjadi hamba Allah yang terbaik. Pertama jelas tadi itu Bu, bermohon kepada Allah. Allah yang menggenggam hati anak kita. Yang kedua perbaiki diri kita dengan tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi amalan kita itu disaksikan Allah. Amalan kita disaksikan baginda Rasulullah. Amalan kita disaksikan oleh para aulia-aulia Allah. Amalan kita disaksikan oleh para nabi. Di langit akan menyaksikan apa yang kita lakukan, tahu yang di langit. Oleh karena itu, siapa penjaga di langit? Seorang malaikat Jibril merupakan salah satu azannya para malaikat. Mikail seorang imamnya para malaikat di sana. Tahu seluruh hamba-hambanya Allah yang menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya dan doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang pertama yang paling penting adalah terus berdoa. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kapan kita tidak tahu doa kita akan diijabah, diangkat, diambil oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan pernah putus asa. Walitas asumin rahmatillah, jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah gemar seorang ibu yang berdoa. Yang kedua, dekatilah anak kita, dekatlah diri kita dengan Al-Qur'an dulu. Jadi ketika aura Al-Quran dalam tubuh kita, dalam ucapan kita, insya Allah ucapan-ucapan yang kita lontarkan merupakan ayat-ayatullah, ayat-ayat Allah. Senang kita Bu jangan baca Quran, baca hadis Rasulullah SAW. Karena tetap kehadiran baginda Rasulullah SAW ada dalam kehidupan. Di antaranya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Lantunkan ya Allah, saya mau niatkan solawat ini untuk meluluh lembutkan hati anak saya. Semoga mereka bisa jauh dengan handphone atau yang tidak bermanfaat. Apapun yang dijaga, jangan sampai kehidupan kita terlambat. Sudah terjadi, baru kita menyesal dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan bagaimanapun konsepnya adalah kembali kepada diri kita. Yang pernah jelas kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kehidupan kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dipenuhi dengan ayat-ayat Allah. Jadi sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada mukjizat syifa, penyembuh. Terus bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang diniatkan untuk anak kita.
Dan usahakan baca yang kita senangi, zikir, subhanallah, walhamdulillah dengan air Bu, dengan sifatnya riyadhah. Riyadhah itu kita itu membersihkan jiwa dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan nih untuk anak kita. Ya Allah, mudah-mudahan air ini dijadikan menjadi wasilah untuk penyembuhan anak hamba. Semoga anak ini menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Berikan di tempat yang biasa dia minum agar dia bisa meminum. Karena air beda, air yang didoakan dan air yang tidak didoakan itu jauh dengan berbeda. Bahkan banyak ibu bisa di Google tuh bisa air doa dan air tidak doakan. Itu betul-betul menjadi mutiara-mutiara yang indah, berkumpul, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika air sudah bersujud memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah doa ijabah kepada ibu itu yang telah mendoakan lewat saya sebagai ini dengan mujizat dan kebesaran Engkau ya Allah. Jangan lupa terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hanya dengan solawatlah segala sesuatu. Apa yang kita inginkan Allah lambat laun. Karena ini proses ya Bu ya. Tidak bisa anak kita pengen langsung seperti berubah. Tapi proses insya Allah. Proses ya. Kesabaran yang luar biasa. Sabar dan betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa, bertawakal kepada Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Akhtar. Kita sudah habis waktu kita untuk hari ini dan semoga kita bisa berjumpa kembali untuk minggu depannya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi pastinya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu dari Majelis Taklim Nur Iman, terima kasih banyak atas partisipasinya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, semoga diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti dimudahkan untuk mendidik anak cucunya ya. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk saya juga nih. Dan pemirsa, demikian acara kita pada petang hari ini. Tadi kita mengangkat tema tentang surga di bawah telapak kaki Ibu, dan semoga tema yang kami hadirkan tadi bisa menambah wawasan untuk Anda dan mungkin lebih menjadikan Anda sebagai seorang ibu yang harus lebih banyak berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi seorang ibu tantangannya luar biasa. Tadi seperti dikatakan oleh salah satu bunda di audiens kita bahwa memang tantangan menjadi seorang ibu adalah mendidik anak. Baik perempuan laki-laki ternyata sama saja. Tantangan ada bagaimana mendidik anak. Nah, ternyata sudah ada jawabannya dari Pak Ustadz bahwa dengan mendidik anak itu ilmu utamanya adalah berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tidak pernah lupa untuk selalu berdoa, karena kita tidak tahu doa kita yang mana yang akan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.